Lanjut Pak Abdul Hadi. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang kami hormati. Mungkin menambahkan dan melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya terhadap beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan laporan APBN kita tahun 2025. Yang pertama mungkin menjadi catatan kita tadi terkait sama masalah capaian, ya. Capaian walaupun rekan-rekan kementerian sudah mendapatkan WTP dari BPK. Cuman tetap saja ada catatan yang memang harus kita selesaikan dan butuh penjelasan kepada kita dan masyarakat terkait sama masalah. Yang pertama, Dirjen Kereta Api, ya, dari Kementerian dari Dirjen Kereta Apinya yang sangat rendah penyerapan anggarannya, yang hanya sekitar 70, sekian persen jika dibanding dengan dirjen yang lainnya yang mencapai 90-an lebih. Itu menjadi catatan, ya. Apa kendalanya secara spesifik, ya, yang menjadi perlu kita ketahui dan kita bisa selesaikan. Jangan sampai anggaran yang besar tetapi realisasi yang rendah. Ini menjadi hal yang memang menjadi tanda tanya bagi kami. Yang kedua, di satu sisi kami apresiasi terhadap BNPB yang sudah masuk, tetapi menjadi catatan tentang penyerapan dana yang bersumber dari SBSN-nya yang sangat rendah, 49%, ya, 49,01% serapannya. Padahal ini adalah terkait dengan penyelesaian proyek strategis nasional kita, ya. Nah, apakah kemudian hal ini akan berdampak kepada skema pembiayaan kita, ya, termasuk mungkin, ya, kita harus menyelesaikan membayar bunga atas utang yang belum dananya dimanfaatkan. Ini kan sangat merugikan sebenarnya bagi kita. Ini menjadi catatan yang kayaknya penting untuk kita perhatikan. Mungkin butuh penjelasan nanti terkait sama masalah ini agar langkah ke depannya, apalagi ini adalah pembiayaan sifatnya, ya, negara akan menanggung biaya beban bunga atas pinjaman tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang pernah sudah saya sampaikan sebelumnya, Pak Menteri, yaitu Terminal Mandalika kalau di NTB. Itu pekerjaan tahap pertamanya sudah selesai. Kita sempurnakan lagi di tahap kedua juga sudah selesai. Dan sebentar lagi kita akan mudik lebaran. Tetapi operasional dari menjalankan terminal ini sampai saat ini belum juga kunjung kita jalankan. Sudah memasuki bulan kedua dan sudah hampir kita memasuki bulan lebaran besok. Nah, makanya kemarin sempat saya minta kepada Pak Menteri, atau kalau enggak Pak Menteri besok mungkin Pak Wamen atau Pak Dirjen gitu, kita segerakan agar pemanfaatnya bisa segera. Mohon maaf, saya bolak-balik di tempat itu memang, ya, mohon maaf, semeraut kondisi daripada bis, kondisi dari angkutan umum kita kelihatan kayak tidak terurus, ya. Padahal bangunannya di dalam megah, ya, megah. Ini menjadi catatan agar segera untuk kita manfaatkan. Ya, kita mulai aja, kalau memang besok kita ini bisa tuntaskan, mulaikan
agar kemudian masyarakat tahu bahwa ini sudah kita resmikan. Saya khawatir kalau ternyata lama-lama terminal-terminal kita ini menjadi tidak termanfaatkan, banyak yang tidak termanfaatkan. Ya contoh saja terminal yang kita kunjungi ke Jawa Timur, Bangkalan ya waktu itu. Ini menjadi kita sayangkan ya. Angkutan umum sudah banyak ditinggalkan, tambah lagi kemudian terminal-terminal kita banyak yang ditinggalkan. Lalu bagaimana kita mengelola aset-aset kita? Ini yang kedua. Ya, mudah-mudahan transportasi kita bisa terus lebih baik. Yang berikutnya adalah terkait sama masalah mudik lebaran ya. Mudik lebaran yang sebentar lagi sebenarnya kita akan laksanakan, dan kita efektif waktu, tidak ada lagi waktu Pak Ketua untuk melakukan evaluasi dan persiapan untuk mudik lebaran ini. Ya, oleh karena itu kesempatan kali ini pun ya, kalau bisa Pak Menteri itu sudah mulai disiapkan, kalau bisa ya disampaikan kepada kita persiapan-persiapan yang ada. Ya, yang pertama mungkin terkait dengan alat transportasi yang kita temukan dalam beberapa waktu yang kemarin kita evaluasi Nataru ataupun mudik lebaran sebelumnya, apalagi mudik lebaran lebih jelas lebih besar, 140 juta orang itu akan bergerak ya pada tahun yang lalu. Nah, kalau tahun sekarang mungkin bisa jadi lebih tinggi, dan kita harus antisipasi. Apa itu? Ya termasuk masalah kejadian kasus-kasus yang terakhir, ada bis yang ternyata tidak layak kemudian beroperasi dan terjadi kecelakaan. Nah, ini menjadi catatan kami, masih menjadi catatan kita. Dan tolong kalau bisa lebih disiplin, lebih tegas kepada pengelola masalah ini. Kemudian angkutan udara kita tadi juga sudah disampaikan tentang on time performance-nya ya, waktu ya, banyak sekali delay yang kemudian masyarakat kita komplain kepada penerbangan. Ya, ini coba mungkin menjadi catatan yang agak ditekan lebih serius agar bisa pengelolaannya lebih baik. Ya, kemudian angkutan laut kita, mohon maaf kalau kami di NTB itu ada KMP yang ternyata 3 kasus ya dalam tahun 2025 itu ternyata KMP-nya kapalnya mati mesin di tengah laut. Ini 2 jam sampai 5 jam, bagaimana enggak stres masyarakat kita? Nyaman, aman, itu tidak bisa kita wujudkan. Ini menjadi catatan. Kalau bisa Pak Menteri ini dipastikan agar kapal-kapal yang tidak, KMP yang tidak layak itu mohon agar dipastikan keamanannya. Ya, dan yang terakhir kami minta mungkin dipastikan agar difasilitasi tentang masalah mudik gratis. Ya, ini tanggapan masyarakat positif Pak Menteri, agar kemudian apa yang baik pada masa yang lalu itu mungkin kita lanjutkan pada tahun ini ya. Dan kebijakan tentang subsidi tiket ya untuk penerbangan kalau bisa lebih awal dipastikan seperti pada Nataru, itu agar bisa masyarakat beraktivitas dengan lebih baik. Terima kasih masukan kepada Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.